Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, beredarnya skema konsorsium 303 judi online yang juga sampai saat ini kita juga masih belum tahu ya apakah itu hal yang benar atau bukan. Rupanya mendapatkan atensi dari Kapolri sebab dalam skema konsorsium itu kalau kita lihat itu menunjukkan betapa masifnya keterlibatan oknum anggota Polri. Maka Kapolri pun memerintahkan jajarannya untuk mengusut dan mengungkap praktik judi online di Indonesia. Pada kesempatan kali ini pemirsa, yang pertama kali saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ini disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2022 kemarin. Intinya begini, saya minta, dalam hal ini adalah Kapolri ya, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah judi darat. Kalau ada saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Itu komitmen saya di zaman saya, judi tidak ada. Ini adalah komitmen kuat yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan praktik judi online di Indonesia yang juga diduga ini melibatkan anak buah dari Kapolri itu sendiri. Kita akan melihat judi online, kasus judi online di tahun 2022 sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2022. Ini sekali lagi kami soroti judi online. Jadi bukan judi termasuk bukan konvensional, tapi ini hanya berlaku di dunia maya. Ada setidaknya 641 kasus judi online. Kita bisa lihat di sini dari periode Januari sampai dengan Agustus 2022. Dari 641 kasus itu sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 3.296 ditetapkan dalam waktu 7 bulan. Kemudian ada setidaknya, itu yang tadi di judi online 641 kasus, sementara untuk judi konvensional atau yang non-online ini sebanyak 1.408 perkara. Kemudian ini adalah jumlah atau kasus judi online yang ditindak begitu ya oleh aparat kepolisian dari periode Januari sampai dengan periode bulan Agustus 2022. Kemudian PPATK ini juga menemukan ada sejumlah transaksi yang mencurigakan pemirsa. Pada bulan Juni 2021 sampai Juni 2022, 1 tahun begitu ya, ini ada terima lebih dari 5.000 laporan perjudian. Secara khusus dari periode 2019 sampai dengan tahun 2022, ada sebanyak 25 kasus judi online yang dilimpahkan ke aparat hukum. Kita menuju ke slide berikutnya, ini masih mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK. Ini adalah laporan per bulannya dari Januari sampai dengan bulan Juni 2022. Mungkin bisa di full screen saja supaya masyarakat juga bisa melihat secara jelas. Di bulan Januari ada setidaknya 262 laporan, sedikit berkurang pada bulan Februari, kemudian sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni ini terus menunjukkan tren peningkatan. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa dari periode bulan ke bulan di tahun 2022 ini rata-rata menunjukkan peningkatan kasus judi online? Memangnya modusnya gimana sih? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Modus praktik judi online di Indonesia. Yang pertama adalah kita dapati informasi bahwa praktik judi online ini seringkali gonta-ganti situsnya. Jadi orangnya sama, tapi hanya berbeda seragam saja. Ibaratnya seperti itu. Padahal pelakunya atau orang-orang yang terlibat atau kemudian perputaran uangnya juga sama-sama saja sepertinya. Dan juga berpindah-pindah rekening supaya langkah ini adalah supaya tidak terendus begitu ya oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Yang kedua, pencucian uang hasil judi online ke bentuk bisnis yang sah. Jadi keuntungan dari judi online ini akan kemudian dialihfungsikan untuk menjalani praktik bisnis yang memang legal seperti itu ya. Jadi modalnya menggunakan hasil uang judi online. Ini ibaratnya adalah dikenal dengan istilah mingling. Dan yang ketiga, pelaku melibatkan berbagai kalangan. Kata-kata berbagai ini sangat luas ya sebetulnya, baik itu dari masyarakat bisa, dari oknum penegak hukum juga bisa kalau memang ada buktinya.
Nah, perputaran uang judi online, ini bagaimana perputarannya kita akan lihat di slide berikutnya. Untuk omset di Indonesia, dari judi online saja akan menghasilkan uang sebesar 2 triliun rupiah per tahun. Memang menggiurkan, tetapi ini yang wajib kita ingatkan bahwa praktik judi online apapun alasannya tidak ada pembenarannya. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah sebetulnya aliran dana ini sulit ditelusuri? Karena seperti tadi modusnya adalah berpindah-pindah rekening. Dari rekening A ke rekening B, kemudian terus begitu memutar sehingga tidak ditemukan. Ini pusatnya atau muaranya kemana ya? Bahkan ada temuan aliran atau cash flow dari judi online ini sampai ke luar negeri seperti wilayah Kamboja, Thailand hingga ke negara suaka pajak atau tax haven. Kemudian yang ketiga, PPATK ini sudah membekukan 800 rekening yang ini ditengarai sangat kuat. 800 rekening ini terafiliasi begitu dengan judi online. Praktik judi online seperti yang tadi saya katakan banyak modusnya. Yang pertama, gonta-ganti nama situs begitu ya. Kemudian aliran uangnya juga diputar-putar supaya tidak terendus kemana muaranya. Ada juga judi online yang berkedok investasi bodong. Anda tentu masih ingat, ada kasus yang namanya menjerat Indra Kents begitu ya. Indra Kents ini adalah mantan afiliator Binomo dan ini sudah didakwa pasal judi online. Namanya saja yang investasi, tetapi ternyata praktik di dalamnya adalah perjudian. Kalau kita mengingat kasus di Indra Kents ini, seperti yang disampaikan oleh aparat kepolisian, ini masyarakat akan menebak, kira-kira ini apakah sahamnya akan naik atau turun. Ketika sahamnya naik sesuai dengan tebakannya, maka ia akan mendapatkan untung. Tetapi ketika tidak sesuai dengan tebakannya, maka ia akan merugi. Ini terkesan seperti investasi, tetapi merupakan praktik dari judi online itu sendiri. Dan tentu modus judi online ini berkedok trading di bursa komoditas dan menjanjikan untung yang fantastis. Saya garis bawahi 3 kata ini, menjanjikan untung fantastis. Itulah seringkali yang dijanjikan kepada masyarakat agar mau menaruh uangnya di situs tersebut sehingga uang ini bisa berputar begitu ya dengan sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat besar. 2 triliun rupiah per tahun pemirsa, bukan jumlah yang sedikit. Berbicara soal sanksi, kita menuju ke slide berikutnya. Judi online ini juga sudah diatur oleh pemerintah dalam regulasi pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan seterusnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi ada sanksi di sini, ada 2, pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Pemirsa, praktik perjudian di Indonesia seperti menyesuaikan diri dengan kondisi terkini dengan modus yang berganti-ganti. Aliran uang termasuk pencucian uang juga diputar sedemikian rupa agar tidak terendus. Ironisnya pemirsa, praktik judi ini bisa semakin langgeng bila ada oknum penegak hukum yang harusnya memberantas justru ikut terlibat. Komitmen Kapolri memberantas berbagai jenis judi termasuk judi online menjadi pertaruhan integritas institusi Polri.